Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Seperti biasa, setelah chapter resminya dirilis di situs Manga Plus, Abdikos akan bahas dengan detail isi chapternya. Yap, GG sepertinya sedang on fire untuk menyelesaikan manga ini. Berbeda dengan Attack on Titan yang rilisnya sebulan sekali, jadi hype-nya sebulan sekali. Jujutsu Kaisen adalah manga mingguan, jadi hype tamatnya Jujutsu Kaisen akan terus berlangsung setiap hari sampai benar-benar berakhir tanggal 30 September bulan depan. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan detail menarik di Jujutsu Kaisen chapter 267. Check it bro. Pertama, detail semua strategi dan tanggung jawab Yuta Okkotsu. Yap, Yuta adalah orang kedua setelah Gojo yang merasa paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan perang ini. Buat yang lupa, awalnya Yuta adalah seorang kelas spesial, namun setelah Rika Orimoto meninggalkan Yuta di akhir movie 0, pangkat kelas spesial Yuta langsung dicabut dan dia langsung diturunkan menjadi penyihir kelas 4 yang setara Maki Zenin. Yuta dipaksa memakai seragam hitam untuk memulai perjalanannya dari awal sebagai penyihir jutsu. Namun ya, karena dia adalah anak yang diberkati alias sudah kuat sejak awal, hanya dalam waktu 3 bulan Yuta sudah bisa mengembalikan statusnya sebagai kelas spesial dan seragam putih dia langsung dikembalikan. Dari sinilah Yuta menjadi orang terkuat kedua di dunia Jujutsu Kaisen setelah Gojo. Bahkan sebelum insiden Shibuya, Gojo secara langsung mendatangi Yuta di Afrika karena Gojo tidak bisa membongkar Kenjaku sebagai pengkhianat kedua yang mengendalikan petinggi lewat klan kamu. Setelah insiden Shibuya dan Gojo disegel, Yuta langsung pulang ke Jepang yang saat itu sudah porak-poranda karena cooling game. Yuta pun mulai menyusun strategi untuk merealisasikan permintaan Gojo, yaitu melindungi murid-murid Jujutsu dari para petinggi. Yap, saat itu Kenjaku berhasil mengintervensi para petinggi untuk memutuskan eksekusi mati pada Geto, Yaga, dan Yuji, serta melarang pembebasan Gojo Satoru. Dari sinilah Yuta penyihir yang paling bisa diandalkan oleh Gojo. Dia menyelesaikan misi pembersihan roh kutukan sebanyak mungkin di Tokyo agar mendapat kepercayaan dari para petinggi. Setelah mendapat kepercayaan, Yuta menawarkan diri sebagai eksekutor Yuji dan akhirnya menyelamatkan Yuji dari hukuman mati. Bisa dibilang rencana Yuta berhasil. Setelah itu Yuta mengambil tanggung jawab besar untuk mengumpulkan poin terbanyak di cooling game. Dia masuk koloni paling brutal, yaitu koloni Sendai, dan ya, tanggung jawab ini pun berhasil dilakukan Yuta. Namun sayang, setelah dia mentransfer poinnya ke Megumi, Megumi malah salah perhitungan karena kakaknya yaitu Sumiki sudah dikendalikan oleh Yorozu. Tanggung jawab berikutnya adalah membunuh Kenjaku sebelum pertarungan dengan Sukuna berakhir. Dan ya, Yuta melakukan strategi untuk mengeksekusi Kenjaku bersama dengan Takaba. Dan lagi-lagi tanggung jawab ini berhasil. Bahkan setelah membunuh Kenjaku, Yuta sudah mempersiapkan rencana cadangan untuk mengkopi teknik Kenjaku demi bisa memanfaatkan tubuh Gojo. Setelah itu Yuta langsung masuk ke strategi berikutnya, yaitu memisahkan Sukuna dan Megumi dengan memanfaatkan teknik Angel. Cara ini hampir berhasil sebelum akhirnya Megumi menolak untuk diselamatkan. Yuta pun sekarat dan memakai strategi dia berikutnya, yaitu menggunakan kopi teknik Kenjaku untuk mengendalikan tubuh Gojo. Dan lagi-lagi cara ini berhasil membuat Sukuna terpojok dan kehilangan tekniknya untuk sementara waktu. Namun sayang, Yuta langsung turu karena tekniknya dipaksa menghilang setelah domain. Dan ya, meski sudah turu, masih ada strategi yang dijalankan Yuta dan itu sangat mengecoh Sukuna, yaitu Yuta sempat memakan jari manis Yuji untuk mengkopi teknik Sukuna serta mempersiapkan Nobara untuk meresonance jari terakhir Sukuna. Cara ini berhasil mengecoh Sukuna hingga dia tamat oleh Nobara dan tinju Yuji. Dari sini banyak yang bertanya ke Abdikos, kenapa sejak awal Yuta tidak mengkopi teknik Nobara saja? Itu kan lebih simpel daripada menunggu Nobara bangun, yang itu baru setengah jam yang lalu. Jawaban dari pertanyaan ini akan Abdikos jelaskan di akhir. Kedua, Sukuna kalah dengan Binding Vow. Sesuai dugaan Abdikos, jika Sukuna bertahan dengan Binding Vow, maka dia pasti akan kalah dengan Binding Vow. Di sini Nobara berhasil melukai Sukuna hanya dengan satu jarinya karena Nobara menggunakan Binding Vow, yaitu menghilangkan niat untuk menghancurkan jari Sukuna dan hanya fokus mengaplikasikan tekniknya saja. Dan ya, kalau teman-teman perhatikan dengan detail, kemungkinan bukan hanya ini Binding Vow yang menyebabkan Sukuna kalah, yaitu saat Sukuna yakin masih bisa bertahan karena Yuji sudah diambang batas kekuatannya, bahkan tidak bisa meregenerasi luka-luka dia. Ternyata dugaan Sukuna salah karena Yuji masih bisa menyerang Sukuna dengan Black Flash. Yap, kemungkinan besar ini adalah Binding Vow Yuji atau mungkin efek dari domainnya, yaitu mengabaikan kondisi tubuh fisik Yuji di luar
asalkan jiwanya masih bertahan di dalam domain. Yap, seterluka apapun tubuh Yuji, asalkan dia masih di dalam domain dan jiwanya masih bisa bertahan untuk melawan jiwa Sukuna, maka Yuji masih bisa melancarkan serangan fatal tanpa perlu regenerasi. Dan tentu saja ada resiko dari binding vow atau efek domain ini, yaitu setelah domain Yuji menghilang, kita akan melihat kalkulasi damage yang diterima tubuh Yuji saat bertarung di domain jiwa. Yap, walaupun penjelasan Abdikos cukup masuk akal, tapi ini masih sebatas teori, jadi jawaban pastinya tunggu di chapter-chapter berikutnya. Ketiga, kenapa Yuta tidak mengcopy teknik Nobara sejak awal? Yap, sesuai janji Abdikos. Di topik ini Abdikos akan menjawab kenapa Yuta tidak mengcopy teknik resonance Nobara sejak awal daripada menunggu Nobaranya bangun, yang itu baru terjadi setengah jam yang lalu. Jawabannya adalah karena Yuta mengurutkan strategi dari yang paling masuk akal dahulu. Pertama-tama, Gojo melawan Sukuna adalah strategi paling masuk akal. Awalnya Yuta ingin ikut melawan Sukuna bersama dengan Gojo, tapi Gojo menolak hal ini karena saat tidak ada orang di sekitarnya, Gojo bisa loss menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Sukuna. Dan ya, strategi ini menjadi lemah karena sebelum kematiannya, Gojo mengungkapkan kalau menghadapi Sukuna dengan kekuatan penuh adalah berdasarkan ego dia yang ingin mengukur kemampuan dia sebagai yang terkuat di era modern. Setelah kematian Gojo, Yuta mengurutkan semua strategi dari yang paling masuk akal, yaitu membuat Yuji dan Higuruma melawan Sukuna, membuat Hakari menahan Uraume, dan membiarkan dirinya mengeksekusi mati Kenjaku secepat mungkin bersama dengan Takaba. Kemungkinan saat Yuta melakukan strategi ini, Nobara masih belum bangun. Awalnya semua strategi Yuta berjalan mulus meski ada pengorbanan di sana sini, tapi ya lagi-lagi Megumi lah yang menghancurkan strategi Yuta. Selain pernah salah perhitungan dalam menggunakan poin besar yang diberikan oleh Yuta, Megumi ternyata menolak untuk dibangunkan dari alam jiwa. Walhasil Yuta dibuat sekarat oleh Sukuna dan terpaksa harus menggunakan strategi darurat, yaitu memakai tubuh Gojo. Dan ya, saat Yuta menggunakan strategi darurat inilah kemungkinan besar Nobara sudah bangun, karena seperti yang Utahime bilang, Nobara sudah bangun setengah jam yang lalu, sedangkan waktu kopi Yuta di dalam tubuh Gojo belum 5 menit. Jadi kapan tepatnya Nobara bangun? Menurut Abdikos, Nobara bangun sebelum Aoi Todo masuk ke pertempuran. Yap, saat itu Aoi Todo sempat membicarakan tentang resonance dan disitulah Nobara bangun. Tapi ya, walaupun ada keterangan pertarungan Shinjuku berlangsung 11 jam, tapi bisa saja 11 jam yang dimaksud adalah idiom dalam bahasa Inggris, yaitu 11 hour, yang berarti batas waktu hampir habis alias endgame. Jika memang 11 jam yang dimaksud adalah idiom batas waktu hampir habis, maka kemungkinan besar pertarungan Sukuna melawan semua penyihir sesuai prediksi awal, yaitu sekitar 1-2 jam, dimana pertarungan Gojo melawan Sukuna adalah yang paling lama karena keduanya berkali-kali membuka domain. Jadi ya, kemungkinan besar Nobara sudah bangun sebelum Gojo kalah. Namun bangunnya Nobara dirahasiakan kepada Yuji karena dia dipersiapkan untuk strategi meresonance dari Sukuna. Itulah kenapa Yuta tidak kepikiran untuk mengcopy teknik Nobara, karena Nobara sudah bangun saat itu, namun kondisinya belum siap untuk bertarung. Hingga akhirnya Yuta kembali dalam keadaan sekarat. Dari sinilah Nobara mau tidak mau dipaksa untuk siap bertarung walaupun belum setengah jam sejak dia bangun. Keempat, bisakah Sukuna kabur dengan teknik resonance Nobara? Dari sini sebenarnya ada alasan yang lebih masuk akal kenapa teknik resonance Nobara adalah pilihan terakhir, alias bukan pilihan untuk dijadikan serangan awal dengan cara di copy Yuta. Selain karena teknik Nobara sulit untuk dipelajari karena menyerang jiwa, kemungkinan teknik resonance Nobara akan memberitahukan posisi jari Sukuna saat digunakan. Yap, seperti yang kita tahu, jari Sukuna itu saling beresonansi. Jadi alasan pengikatan jari Sukuna ini adalah untuk mencegah jari tersebut beresonansi. Yap, jika Yuta mengcopy teknik Nobara sejak awal lalu menggunakan resonance pada jari terakhir Sukuna, kemungkinan Sukuna akan langsung mengetahui posisi jari terakhirnya. Dari sini akan muncul pertanyaan baru, kenapa Sukuna tidak bisa menebak kalau jarinya tidak dimakan Yuta? Kemungkinan besar karena jari Yuji sangat identik dengan jari Sukuna. Jari Sukuna sendiri masih bingung benarkah Yuta memakan jarinya, apalagi Yuji menggunakan senjata kutukan misterius yang membuat jari-jarinya tidak kelihatan oleh Sukuna. Jadi ya, resonance adalah senjata terakhir karena meskipun serangan ini dahsyat, tapi serangan ini sangat beresiko membuat Sukuna menemukan jari terakhirnya. Selain itu, ada beberapa kekurangan Yuta mengcopy teknik Nobara, yaitu Nobara belum bangun alias masih dalam pengobatan. Jadi mengambil bagian tubuh fatalnya untuk dicopy akan berakibat fatal pada kondisi Nobara yang sudah sekarat. Selain itu, Yuta tidak pernah bertemu Nobara,
Jadi walaupun Yuta menggunakan bagian tubuh tidak fatal Nobara dan menggunakan sumpah pengikat untuk tetap bisa menggunakan tekniknya, bagaimana cara Yuta memahami teknik tersebut tanpa bertanya langsung ke Nobara? Sebagai penutup, Resonance Nobara adalah pedang bermata dua. Bisa jadi serangan ini telah membantu Yuji untuk mengakhiri Sukuna. Tapi jika Sukuna belum berakhir di chapter depan, maka dia akan tahu di mana posisi jari terakhirnya. Berkat Resonance Nobara, dia akan kabur untuk mengambil jari tersebut. Caranya bisa dengan melepaskan tubuh Megumi lalu bergabung dengan Tengen yang memang saat ini ada bersama Sukuna, atau justru malah Tengen dengan ambisi Kenjaku yang akan mengambil alih objek kutukan Sukuna lalu kabur untuk menemukan jari terakhirnya. Yap, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe Notakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.